Oke, pagi teman-teman, balik lagi di channel saya Ande Ramadan. Kali ini saya lagi di Cirebon teman-teman, lagi berada di sekolah pilot ya, namanya ProFlight Pilot School di Jalan Sumadinata Cirebon. Ini di dekat Kerucuk ya, di dekat Tangkil. Jadi di sini saya mau memberikan informasi ke teman-teman gimana sih cara jadi pilot ya teman-teman ya. Nah, ini salah satu jalurnya adalah masuk ke sekolah pilot ya, namanya ProFlight. Jadi banyak hal-hal yang orang awam tidak tahu ya, cara menjadi pilot, padahal menjadi pilot itu sangat menarik teman-teman. Kenapa sih sangat menarik? Yang pertama ya, teman-teman itu gajinya bisa dibilang sangat-sangat besar menurut saya ya. Sebagai gambaran ya, setelah lulus menjadi pilot itu gaji awal-awal aja teman-teman ya, gaji 6 bulan pertama tuh kalau nggak salah nih ya ini sih saya dengar kabar burung aja, itu 6 bulan pertama gajinya itu sekitar 10 juta lah teman-teman ya. Ini saya dengar dari teman. Kemudian setelah 6 bulan, itu bulan ke-7 itu gajinya udah lumayan banget teman-teman, yaitu sudah masuk ke puluhan juta, yaitu sekitar 25 juta udah dapat teman-teman ya. Mungkin bisa lebih ya, tergantung maskapai, tergantung jam terbang mungkin ya. Detailnya juga sih kurang ngerti, ini saya hanya sebagai gambaran umum aja. Dan setelah 5 tahun itu mungkin sudah naik ya, jabatannya udah naik, mungkin sudah jadi kapten. Nah itu gajinya udah sangat luar biasa teman-teman bagi orang umum ya, itu di 60-70 juta dengar-dengar dapat teman-teman. Jadi setelah 5 tahun pilot itu ya 60-70 itu dapat teman. Bayangin teman-teman dengan gaji sangat besar ya, satu gaji sangat besar bagi orang umumnya, puluhan juta dalam waktu singkat teman-teman. Terus yang kedua adalah kalian itu pilot itu bisa jalan-jalan dengan gratis, malahan dibayar teman-teman ya. Bayangin pilot itu kan terbang ke kota-kota besar, asik banget lah ya. Pasti udah gajinya besar, hotel juga ditanggung, akomodasi ditanggung, kalian bisa jalan-jalan. Itu dream job banget sih sebenarnya. Itu teman-teman ya, dua hal yang menarik, bisa jalan-jalan gratis malah dibayar dan gajinya super besar. Oke teman-teman, yuk kita masuk ya ke ProFlight. Let's go. Jadi tempat ini tempat pelatihan teori sama simulator, dan ternyata ada mesnya juga. Jadi tiap siswa dan instruktur ini sudah mendapatkan mes ya. Ini mes-mesnya ada banyak banget, ini kapasitas kalau nggak salah di 30-an kamar ya, dan tiap kamar ya ada AC-nya semua ini, jadi pasti oke banget lah, nyaman. Oke, yuk kita masuk ke sini. Ruang simulator. Jadi di sini ada mes, di sana ada tempat teori, dan ini ada ruang simulator. Let's go. Oke, ini kita udah di ruang simulator ya. Keren banget ya. Oh guys, luar biasa, keren banget. Ini dengan Kapten Riva. Mantap. Oke, mundur. Oh, ini ada satu simulator, dan itu juga ada lagi. Nah, jadi di sini ada 2 simulator ya. Mantap banget. Ini super canggih. Jadi simulatornya itu kita kayak mengendarai pesawat beneran, dan ketika miring, alat ini akan ikutan miring ya. Jadi ini ada 3 aksis untuk menggerakkan si simulatornya. Jadi pesawat miring, alatnya akan miring. Nunduk akan nunduk, dengak akan dengak. Gila, keren banget ya. Nanti kita akan coba juga ya simulator ya. Oke. Selamat pagi. Alhamdulillah, terima kasih Pak untuk kedatangannya pada hari ini.
acaranya adalah One Day as a Pilot. Kan ini programnya ya, One Day as a Pilot. Perkenalkan, nama saya Kapten Rifa Dianto, biasa dipanggil Kapten Rifa. Saat ini saya ditunjuk oleh Proflight sebagai PIC, Pilot in Command, untuk memberikan untuk menghandle program One Day as a Pilot ini. Sebetulnya kita punya totalnya 3 instrukturnya. Ada saya, ada Kapten Bangkit, ada Kapten Arif Sitinjak juga. Jadi pada saat ini saya yang bertugas pada saat ini. Baik, sebetulnya tujuan dari program ini adalah untuk menarik minat masyarakat umum segala golongan usia sebetulnya, untuk memperkenalkan ke kita semua sebetulnya menjadi pilot itu seperti apa. Itu tujuan utama. Apa rasanya menjadi pilot ini sebenarnya. Jadi makanya kita buat namanya program One Day as Pilot. Jadi betul-betul Bapak nanti merasakan terbang sebenarnya itu seperti apa, ya kan? Seperti apa terbang di pesawat latih, ya gitu ya kan. Jadi mudah-mudahan harapan kita bersama hari ini adalah yang pertama kita doakan supaya cuaca baik, gitu ya kan. Itu yang pertama sekali. Yang kedua kita juga sehat, kemudian berjalan dengan lancar, tidak ada kendala gitu. Karena kalau tadi saya dapat informasi pesawat kita udah ready pesawatnya, ya kan. Nah, cuman kita pembekalan dulu sebentar. Baik, kita mulai saja bahwa nanti pesawat yang akan kita terbangkan atau yang kita pakai di Proflight Pilot School itu untuk mendidik siswa itu namanya jenisnya Cessna. Cessna, ya, dengan Cessna tipe 172P. Karena Cessna variannya banyak sekali, Pak. Jadi kita pakai Cessna 172P. Kira-kira gambarnya ini miniaturnya seperti ini, Pak. Ya, Cessna 72P. Seperti Pak Agus bilang tadi, ada seat kapasitinya. Ya, seatnya sebetulnya 4 seat. Ya kan? Jadi kemudian Cessna 172P ini rata-rata buatan tahun 1980-an ya, 1980-an. Berarti udah tua banget. Iya, udah tua pesawatnya, tapi dengan maintenance program yang bagus sehingga pesawat itu pasti layak untuk diterbangkan. Certified. Baik itu namanya kelayakannya itu pasti kita renewal terus melalui proses yang luar biasa. Engine dan semuanya itu layak untuk diterbangkan. Oke teman-teman, ini saya udah di dalam ruang simulator Proflight ya, sudah bersama Kapten Rifa teman-teman. Kapten Rifa ini sebagai Chief Instructor di Proflight. Kapten Rifa, orang-orang umum ini masih awam cara atau jalur menjadi pilot. Kapten ini kan sudah berpengalaman, barangkali bisa berbagi pengalaman untuk teman-teman semua, Kapten. Baik, saya terima kasih. Jadi sebetulnya untuk menjadi seorang pilot itu sangat gampang sekali, yaitu kalau kita melalui jalur Proflight itu kan dari akademik, artinya minimal tamat SMA. Ya, kemudian kalau ada yang bertanya jurusannya IPA apa IPS, katanya kan? Iya, sebetulnya nggak ada masalah tentang jurusan, tapi kalau IPA itu kami utamakan, nggak ada masalah, sama saja. Kemudian berbadan sehat tentunya, ya. Nanti kesehatan mereka akan dicek oleh Balai Kesehatan Penerbang di Jakarta. Ya. Kemudian berbahasa Inggris yang bagus, ya itu yang paling penting. Karena di dalam dunia aviasi, ya dunia penerbangan itu bahasanya kita menggunakan bahasa Inggris. Ya, kemudian lulus tes akademik, ya kan. Nah, nanti ada lagi terakhir adalah aptitude flight atau tes bakat terbang. Itu saja. Ya, sangat gampang sekali. Ya. Itu prosesnya berapa lama, Kapten ya? Sekolah penerbangan ya. Kira-kira berapa lama, Kapten? Baik, untuk pendidikannya atau flight trainingnya sendiri itu kita di Proflight dari 1
dari 1 sampai 1,5 tahun paling lama. Ya. Karena ada beberapa hal seperti cuaca juga menjadi faktor dalam durasi dari training tersebut. Berarti lulus SMA itu sekitar umur 18 tahun, kemudian masuk ke sekolah penerbangan, salah satunya adalah Pro Flight, kira-kira maksimal 1,5 tahun. Berarti umur hampir 20 sudah lulus ya? Betul sekali. Berarti betul sangat cepat sekali ya? Iya, betul. Kalau S1 umumnya itu kan 4 tahun ya, jadi otomatis lama ya, Mbak. Umur 22 baru lulus. Iya, nah, betul. ini Betul. masih di bawah 20 tahun sudah lulus menjadi pilot dan bisa ikut rekrutmen pilot ya? Betul sekali. Betul. Mantap. Dan setahu saya gajinya pilot gede-gede ya. Iya. Ya ini yang orang-orang umum ini awam tentang pilot. Yang pertama gajinya sangat besar, ternyata sekolahnya malah lebih cepat. Iya. Terusnya jalan-jalan terus karena terbang ke kota-kota lain ya. Jadi udah gajinya besar, dibayar pula, sambil jalan-jalan ya. hotelnya dibayarin, iya kan ya? Iya, betul. Luar biasa sekali ya menjadi pilot nih. Dan salah satu jalurnya adalah ya ini lewat Pro Flight Pilot School. Mantap banget ya teman-teman nih, informasi dan sharing pengalaman yang sangat menarik ya untuk menjadi pilot. Ada lagi Kapten kira-kira yang orang-orang umum ini perlu tahu untuk menjadi pilot seperti apa? Jadi tadi yang harus disiapkan adalah lulus SMA. Iya. Memang yang diutamakan IPA lah ya. Iya. Tapi ya bukan berarti jurusan lain tidak bisa, ternyata bisa juga. Iya. Kemudian ternyata bahasa Inggrisnya harus bagus. Bagus ya. Kalau nggak salah saya dengar ada minimumnya pakai TOEFL apa pakai TOEIC atau pakai apa? Kalau di aviasi itu biasanya pakai TOEIC. Pakai TOEIC ya. TOEIC itu kalau nggak salah lebih susah ya dari TOEFL ya. Bukan, lebih di bawah TOEFL sedikit. Oke, ya pakai TOEIC ternyata TOEIC, ya. Jadi lulus SMA, TOEIC-nya harus bagus, minimalnya tahu nggak? Kalau salah kalau Proflight kan kalau untuk minimal kan kembali ke kejaksanaan. Oke. Masing-masing lain sekolah. Kalau Proflight kita minimal 400 skor. Oke, minimal 400. Jadi siapin ijazah SMA, siapin TOEIC-nya, kemudian masuklah ke Pro Flight. Iya, betul sekali. Lulus Pro Flight 1,5 tahunan ya bisa apply kerjaan ke maskapai gitu ya. Betul sekali. Udah secepat itu 1,5 tahun kira-kira. Itu kita jadi program kita buat targetnya 1,5 tahun paling. Karena sebetulnya itu bisa 1 tahun sebelum bisa. Oh. Kita berikan advance. Spare ya, pahit-pahitnya lah ya. Betul, karena mungkin karena cuaca. Oke, karena cuaca, mungkin karena jumlah siswa juga mungkin kalau banyak ya. Mungkin, iya, betul. Mungkin kalau siswanya sedikit mungkin akan lebih cepat mungkin ya. Itu pasti. Karena siswanya mungkin banyak ya, mungkin akan sedikit mempengaruhi durasinya. Iya. Jadi kita berusaha secepat mungkin. Kapten, kalau di kampus saya kan dulu kan ada untuk lulus itu minimal SKS-nya harus 144 kalau nggak salah. Jadi 144 SKS itu baru bisa lulus. Kalau di sekolah penerbangan itu ada minimum untuk syarat untuk lulus nggak, Kapten? Oh, tentu, pasti. Jadi dalam flight training itu mulai dari 0 sampai ke terakhir di ujian negara, kalau kita bahasa kita disebut dengan check ride ya, yang akan dilaksanakan oleh inspektur perhubungan udara. Itu minimal siswa ini mengantongi nanti jam terbangnya 160 jam terbang, kemudian ditambah dengan sekitar 40 jam simulator. Jadi itu syarat untuk lulus adalah 40 jam simulator, 160 jam terbang beneran. Ya. Mantap. Itu sekali terbang, Kapten, biasanya berapa jam sih kalau sekali terbang nih pesawat latih nih? Ya, itu sebetulnya tergantung pada silabus mereka. Jadi di kita kan ada untuk menjadi kegiatan flight training itu dibagi dua bagian. Yang pertama disebut dengan PPL, yaitu stage-nya, yaitu Private Pilot License. Yang kedua adalah Commercial Pilot License. Ya kan? Jadi minimal sekali terbang itu rata-rata 1 jam sampai 1 jam setengah. 1 sampai setengah jam. Ya. Dan tadi ada PPL dan CPL. Ya, CPL. Berbeda itu ya. PPL Private Pilot License dan CPL
Commercial pilot license. Jadi kayak SIM gitu ya? Iya, jadi tahap untuk menjadi seorang penerbang tuh dimulai dari SPL pertama sekali. Nah, SPL apa lagi nih? SPL itu adalah Student Pilot License. Oke, Student Pilot License naik tingkat menjadi PPL, private pilot license, meningkat lagi menjadi commercial pilot license. Nah, jadi tujuan akhirnya adalah 3 license ini atau gimana? Iya, betul sekali. Kita tamat dari flying school ini. Kita memegang license itu dengan CPL, CPL IR. IR itu instrumen rating, itu ada tambahan. Ya. Ya, tambah. Jadi license kita itu udah CPL, commercial pilot license. Ya. Sebagai modal awal buat adik-adik ini untuk menuju ke jenjang selanjutnya. Oke, ini biar teman-teman semua tertarik nih menjadi pilot. Gambaran umumnya, biasanya kalau orang itu kan ujung-ujungnya gaji nih, Kapten. Gambar umumnya aja deh. Setidaknya berapa sih gajinya pilot? Nah, saya langsung tanya langsung nih, ke poin aja nih. Nah, setidaknya. Ya, kalau saya melihat secara umum ya. Secara umum, tidak di maskapai mana tidak. Tapi secara umum saja kita ambil rata-rata. Kalau untuk yang namanya inisial pilot itu disebut dengan flight officer atau disebut dengan junior officer. Junior officer. FO kalau bahasa orang. Ya, dengan bar 1 gini. Setelah dia rilis itu mungkin bisa lah take home pay-nya sekitar 25 sampai 25 juta ya. Ini bukan saya ngomong loh ya. Gitu. Ini menurut survei pasar ya. Jadi antara 15 sampai 20 juta itu untuk yang junior lah gitu. Iya, junior. Wow. Ya, memang beda ya kalau kebijakan di aviasi. Ya, mungkin beda maskapai, mungkin beda gaji, cuman setidaknya dapatlah segitu. Segitu lah. Itu awal loh, junior. Junior itu untuk menjadi naik level ke senior itu berapa lama kan? Jadi kembali lagi tergantung kepada kebijakan dari sebuah perusahaan ya. Tapi kalau kita melihat secara umum itu berdasarkan jam terbang. Berdasar jam terbang. Contohnya dari 0 sampai ke 1000 jam itu disebut dengan kata kalau junior. Itu cepat ya. Dari 1000 sampai ke 1500 atau 2000 disebut dengan Madya atau Madya namanya. Nanti baru senior co-pilot. Nah, kalau biasanya kalau jadi kapten itu di berapa ribu? Minimal 3.500 jam mereka akan sudah diajukan untuk menjadi kapten. Itu luar biasa. Iya, luar biasa gajinya maksudnya. Itu kan junior ya. Kalau kalau kapten, range-nya ini biar semangat nih. Teman-teman nih. Range-nya deh setidaknya kalau setahu saya sekali lagi setidaknya beda maskapai umum aja. Secara umum. Untuk kapten itu setidaknya 45 juta ya. Setidaknya guys. Paling kecil ya, saya rasa itu paling kecil. Itu kalau kerja itu gajinya gaji segitu kerja di mana ya. Dan ini ya sebenarnya saya juga agak baru tahu sih. Saya kan orang awam ya, dengar gaji segitu tuh, itu luar biasa gitu loh. Kenapa enggak keluarga saya, saudara-saudara saya rekomendasikan saja menjadi pilot gitu loh. Jadi begini, kalau menurut sekarang orang kan mencari supaya seperti yang Mas bilang tadi bahwa cepat sekolah, kemudian selesai sekolah langsung kerja gaji besar gitu kan. Betul sekali. Dan menurut saya pribadi salah satunya adalah menjadi bekerja di aviasi. Dia di pilot, penerbang ya, atau pilot ya bahasanya sekarang. Memang investasi awal itu cukup besar, tapi mungkin BEP-nya akan cepat. Saya rasa itu seperti itu. Jadi ya memang sekarang itu ya sekolah umum aja, universitas saja udah nggak murah sih, Kapten ya. Betul sekali. Untuk awal masuk kuliah aja udah mungkin puluhan, bisa ratusan juta mungkin ya. Nanti per semesternya juga sama puluhan juta juga, belasan juta ada sih, yang di bawah 10 juga ada. Tapi artinya adalah ya memang tapi hanya dengan 1,5 tahun hemat waktu, lulus itu bisa jadi pilot dan gajinya luar biasa. Wah, ini sangat-sangat menarik ya. Tahun 2009 saya SMA aja itu denger ya, dulu itu saya sekolah pilot itu tanya ke temen tuh dulu ya 600-an kalau nggak salah. 600-an itu dulu ya. Sekarang ya mungkin pasti naik lah ya. Ya sesuai dengan
keadaan zaman ya. Iya. Nah, terutama masalah bahan bakar juga. Ya, naik ya. oke. Ya, itu salah satu pengaruhnya adalah tentang Benar bahan bakar. sekali. Jadi karena memang sekolah penerbangan berarti kan menerbangkan pesawat beneran. Ya. Resikonya tinggi, harga pesawatnya tinggi, maintenance-nya tinggi, operasional pesawat juga tinggi sekali. Betul sekali. Bahan bakarnya naik terus, tahu sendiri. Nah, Ya, itu. jadi untuk menjadi pilot, untuk sekolah pilot ya harap maklum saja kalau angkanya ya mungkin lumayan tinggi lah ya untuk orang umumnya ya. Iya. Tapi di luar itu setelah lulus luar biasa. Iya. Amin. Harapan kita itu. Ini bicara duit lagi nih, Iya. sekolah pilot berapa kira-kira habisnya? 1 miliar? Kalau Di bawah itu? Jadi begini, Hmm. sekarang kan programnya contoh kita di ProFlight itu Ya. programnya dari SPL tadi ya, Ya. SPL, PCL, CPL, IA. Oke. Itu all integrated package itu. Oke, semua. Kemudian dia termasuk asrama ya kan. Pokoknya siswa tinggal belajar saja. Sudah termasuk biaya hidup? Oh betul. Ada mes? Ada mes. Wow. Ya, ada mes, kita punya mes, ada ruang Oke. makan. Siswa kita kasih makan 3 kali sehari. Oke, Kemudian ya, transportasi dari mes ke bandara, bandara ke mes. gitu Iya, kan. iya. Jadi all in. Oke, sudah Jadi, all in. Ya, ini kita, 1 miliar ada nggak? Apa ini? 1 miliar ada nggak? Oh, tidak sampai. Oke, tidak sampai 1 di miliar. ProFlight itu Ah, sekarang salah satu paling murah di Oke. Indonesia sekarang saya. sangat menarik Ya, guys. Jadi di bawah satu ini sekarang. Di bawah 1 miliar, Iya. 1,5 tahun, Ya, makan ditanggung, di semuanya. sudah mes, Iya. mesnya ada AC-nya, Iya, betul. pokoknya sudah all in. Standar ya, all in. Di bawah 1 miliar Betul guys. sekali. Luar biasa. Ya. Oke. Kapten, saya itu dulu itu ya, setahu saya itu salah satu pekerjaan yang manusianya harus sempurna adalah pilot. Contoh gini, untuk menjadi pilot ada minimal tingginya harus sekian, harus tinggi ya. Yang kedua, matanya tidak boleh minus setahu saya dulu ya. Saya dulu orang ya memang orang awam sampai sekarang juga. Matanya tidak boleh minus, yang pakai kacamata no, tidak bisa. Yang ketiga, tidak boleh buta warna. Yang keempat, bahasa Inggrisnya harus jago ya memang sih, karena memang semua penerbangan itu di aviasi itu ya komunikasinya pakai bahasa Inggris. Walaupun di Indonesia tetap bahasa Inggris semua kan, tetap dibiasakan ya komunikasi. Nah itu gimana, Kapten? Syarat-syarat yang tadi saya sebutkan, apakah benar? Yang pertama tinggi badan berapa? Oke, baik. Oke. Tinggi badan sebetulnya itu kita nggak bicara tinggi badan, tapi panjang kaki. Oh, Ya. oh banyak kaki. Ya, panjang kaki. Ya. Ini orang Jadi- awam ya bingung juga ya. Jadi panjang kaki itu diukur, nah, makanya nanti dari di Balai Kesehatan Penerbangan itu akan mengukur kita. Oke. Panjang kaki itu mulai dari pangkal paha Pangkal paha. sampai ke ujung kumis Oke. kita. Iya, minimal. Minimal 1 meter. Oke. Ya, itu. Jadi tinggi Kan? badan nggak gitu. juga. Justru Bahasanya panjang kaki. panjang kaki. Oke. Yang kedua, masalah kacamata. Kacamata gimana nih? Ya, kacamata itu sebenarnya nggak usah bersedih kawan-kawan yang di luar sana bahwa semuanya itu kan melalui tes ya. Walaupun misalnya Mas pakai kacamata, Iya. tapi pada saat melakukan tes mata, tes penglihatan mata, Ya. lulus itu tidak masalah. Memang ada toleransi atau batas-batas dari minus atau plusnya kan begitu. Oh. Itu ada batasnya. Nah, jadi kalau misalnya yang penting pada saat tes mata di Balai Kesehatan lulus, nggak ada masalah. Tapi kalau mata minus, misalkan saya minus 1,5, kira-kira bisa lulus nggak ya gitu? Kan Ini harus pakai contoh. kacamata, berarti harus pakai alat bantu. Oh, Nah, boleh. Ketika baik. tes pakai kacamata, Ya, boleh. pakai alat bantu. Itu lagi tuh Ya. informasi yang orang Tapi- awam tidak tahu. Ada satu hal yang fatal, tidak boleh buta warna memang tidak bisa. Buta warna tidak bisa, Iya. tapi kacamata masih bisa. Masih bisa. Kan orang buta warna mungkin lebih sedikit lah ya. Iya. Tapi orang pakai kacamata kan banyak. Betul. Tapi khususnya di ProFlight ya. Karena itu kembali ke kebijakan kepada institusi masing-masing. Oke. Ya, mungkin di institusi lain mereka melarang siswa mereka berkacamata. Bisa jadi. Iya, Ya. iya. Tapi di ProFlight sendiri kita mengacu lagi kepada peraturan-peraturan yang umum, kemudian kemampuan dasar siswa bahwa dengan kacamata alat bantu ini dia masih bisa memenuhi atau
lulus dalam tes mata di Balai Kesehatan Penerbangan, tidak masalah. Kita juga mata itu bisa diobati. Iya, bisa sekarang kan udah canggih-canggih di lasik bisa lah. Betul ya. sekali. Ya. Artinya ternyata tidak sesuai yang saya dengar, tinggi minimal harus sekian, ternyata hanya panjang kaki minimal 1 meter bisa lah ya. Iya. Kacamata juga ternyata bisa, karena tesnya ketika tes pakai kacamata. Iya, kacamata tetap. Oke, itu informasi yang sangat menarik sekali ya, dan semoga ini informasinya bermanfaat ya buat teman-teman. Gimana kan kira-kira ada hal-hal lain yang perlu ditambahkan nggak nih? Informasi apa lagi nih? Informasinya buat saya pribadi bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kata Bapak almarhum Habibie dulu? Oke. Saya ingat Apa itu nih? ya, kita ambil bahwa bangsa Indonesia butuh jembatan udara untuk menghubungkan satu pulau ke pulau lain. Ya kan? Dalam hal ini tentunya kita juga butuh sumber daya manusia. Iya, betul. Yaitu pilot Iya. Pilot ya. Jadi saya pribadi setelah pandemi, walaupun pandemi, saya masih yakin bahwa Indonesia butuh generasi muda atau elang-elang muda untuk lebih menghidupkan dunia aviasi Indonesia. Jadi ya langsung aja di Profline. Artinya pekerjaan di bidang aviasi ini prospeknya cerah. Saya yakin. Iya. Saya masih yakin. Iya. Ya betul sekali. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, masih ya, banyak daerah-daerah yang belum terjangkau ya kan. Iya. Sehingga nanti banyak sekali perusahaan yang akan masuk ke daerah tersebut dengan menggunakan pesawat kecil-kecil. Malah saya kemarin dengar ya, ada salah satu provinsi yaitu Papua itu sampai mengirim orang-orang Papua dibiayakan oleh pemerintah daerahnya untuk sekolah pilot beberapa orang ya. Betul, luar biasa. Yaitu karena memang kebutuhannya ada. Iya. Kebutuhan Indonesia ini ya akan pilot ya banyak gitu. Ya Papua kan kita tahu bahwa aksesnya itu kan susah untuk jalan darat ya Nusa. Jadi semuanya antar kabupaten pun harus pakai pesawat. Antar kabupaten. Iya. Jadi kita kalau kita heran melihat waduh orang dari kabupaten sini kebetulan naik pesawat atau ke pasar naik pesawat. Jadi otomatis sumber daya manusia. Jadi makanya salah satu kebijakan dari Pemda Papua luar biasa kalau menurut saya. Kita di provide juga mendidik adik-adik kita dari Papua juga. Oke, siap, mantap. Oke nih, Captain, terima kasih sekali ya sharingnya. Ini saya abis ini akan coba simulatornya dan akan dikasih pengetahuan tentang dunia penerbangan juga. Jadi teorinya dapat, praktek simulator juga dapat. Dan semoga aja bisa ikut terbang beneran pakai pesawatnya. Amin. Oke, ini setelah ngobrol-ngobrol, saya sekarang mau coba simulatornya ya. Mantap nih, keren banget. Yuk, penasaran kayak apa simulatornya? Let's go. Simulator didesain 3 kali lebih sulit daripada real flight. Wow, 3 kali lebih sulit ternyata. Oke. Sehingga kalau bagus hasil simulatornya, harusnya hasilnya ya. Baik, sekarang kita berada di Halim Perdana Kusuma. Ini namanya kita berada di onshore di taxiway Charlie kalau nggak salah saya. Ini runway-nya, kita nanti nomor runway-nya 06 ya. 06. Oke. Yang kalau ke sana ada 224. Oke, iya. Ya, ke sana kita take off nanti dari 06 aja. Oke, siap. Sampai di bawah. Oke. Yuk, tangan kanan di throttle, tangan kiri di yoke, oke? Open full throttle. Oke, open full throttle, guys. Oh, digeser ke kanan. Nanti pakai ini aja, pakai rudder. Oke. Kalau udah mulai speed alive, 40 knot, berarti rudder sudah berfungsi. Oke. Satu tangan aja. Oke. 60 knot kita angkat ya pelan-pelan ya, rotate, ya kan? 60, rotate, angkat. Oke. Angkat, tarik. Take off. Take off itu sudah. Ya kan? Tahan di situ saja. Ya. Di situ aja, yuk ditahan tangannya. Tahan yoke-nya. Yoke. Iya, ditarik, gitu aja. Ya. Oke, good. Ya. Ini gasnya turunin nggak nih? Ya, terus saja kita climb. Oke, climb, gas full. Sip. Ya. Jadi tangan selalu ini ya? Tangan selalu di throttle. Ya. Oke. Oke, 500 feet, letting light off, gear up. Turun ya kan? Siap. Mantap. Oke, lihat depan. Kita
Nah ini kan disebut dengan garis cakrawala. Soalnya garis Simon antara langit dan bumi. Iya. Ini ya, di sini ya. Betul sekali. Oke. Ya kan? Iya. Kita untuk climb. Biasanya untuk climb itu di Cessna kita pakai speednya itu 80 maksimum. Jadi cara speed 80 tarik lagi terusnya ke atas. Nah, speednya akan kurang ke 80. Iya, Tarik aja sampai taruh. Nanjak terus nih. Betul. Kita akan terbang ke 3000 feet ya. Vertical speed. Ya nggak apa-apa biarin. Wow. Yang penting level. Oke, Kita balik level. lagi. Oke. Nah, inilah take off namanya ya. Ini kalau mau santai ini disetel gitu ya. Nah, inilah apa? Oke. Trim tadi ya kan? Iya. Nah, kita coba trim up. Nah, biar tidak terlalu. Santai. Saya mau ringan ya kan? Iya. Ringan, terima aja saya. Oke, speednya 80, kita 75 boleh. Ya, di luar. Yang penting wing kita itu level. Ya, anggap ini dashboard ini ya, bahu kita ya. Oke. Nah, begitu. Tadi headingnya berapa? 060. Oke. Kita take off di runway 060. Kembali ke arah 060. Oke, dimiringin dulu, belokin sampai ke 06 ya. 060. Bahasanya kita baca 060. Ya. 3 ini 030. Oke, ini udah mulai harus dibales ya. Iya, santai. Terus. Oke, terus dikit lagi. Begitu. Gampang sekali kok. Asik. Mungkin dikasih adjustment sedikit. Nah, ini feeling main. Ya. Feeling harus main. Ya. Tahan dulu aja, jangan terlalu turun dulu biar merah semua ya. Iya. Kerendahan ya. Kanan sih, nggak apa-apa. Oke, nanti kita masuk lurusin ya. Ke runway itu lurusin. Center line. Oke, ini simulatornya super canggih, seperti beneran, malahan dibikin lebih sulit dibandingkan dengan realnya ya. Kata kapten itu 3 kali lebih sulit. Dan ketika pesawat di simulatornya miring, kita ikutan miring juga teman-teman. Ketika naik turun juga kerasa juga naik turunnya, luar biasa, super canggih. Ini coba simulator nyetir pesawat yang udah, dasar teorinya juga sudah ya. Ngobrol-ngobrol dengan Kapten Riva juga sudah. Untuk video kali ini saya rasa cukup, dan di next video masih ada lanjutannya. Saya berkesempatan untuk menerbangkan pesawat Cessna asli real, nerbangin pesawat beneran ya, pesawat latih Cessna di Bandara Panggung Cirebon, Bandara Cakrabuana. Terima kasih sekali ya Prof Flight Pilot School, luar biasa, pengalaman yang sungguh-sungguh tidak terlupakan oleh saya. Terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you.